Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal penyisihan Holcim Unesa tahun 2023. Olimpiade Kimia tingkat SMA yang diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Mari kita mulai ke soalnya. Soal pertama, Anda sedang melakukan identifikasi suatu isotop dari unsur Y. Ternyata unsur Y tersebut memiliki dua jenis isotop 254 sama isotop 256. Jika massa rata-rata unsur Y adalah 254,64 AMU, berapa persen komposisi kelimpahan isotop unsur Y tersebut? Oke, kita misalkan aja yang Y254 ini kelimpahannya adalah A begitu. Berarti yang Y256 kelimpahannya adalah 1 minus A. Nanti A ini nilainya akan kurang dari 1, tinggal kita ubah aja ke dalam persen gitu ya. Rata-rata ini kan sudah dapat nilainya 254,64. Berarti 254,64 ini akan sama dengan massa si isotop 254, ini 253,99. 253,99 dikali A ditambah 255,98 ini punyanya isotop satunya dikali kelimpahannya 1 minus A. Nah, dari sini nanti tinggal kita otak-atik aja akan ketemu nilai A sebesar 0,67,34. Sorry. Kok ada koma lagi? 0,6733 ya A-nya. Berarti kelimpahan Y254 ini kan tadi A ya. Berarti sama dengan 0,6733 kalau dalam persen 67,33%. Ini untuk yang Y254. Berarti untuk yang Y256 sisanya 100% dikurangi 67,33, yaitu 32,67%. Mana yang paling cocok? Oke, yang paling cocok adalah yang B. So, jawaban nomor 1 adalah B. Kita lanjutkan. Dari ketiga jenis ikatan kimia, ikatan ion merupakan ikatan yang cukup unik. Selain unsur penyusunnya merupakan logam dan non-logam, sifat fisik senyawa ikatan ion berada di antara sifat senyawa dengan kedua jenis ikatan lainnya, seperti mudah larut dalam air, namun memiliki titik leleh yang tinggi. Misalkan terdapat ion A+, B2+, X2-, dan Y3-. Pasangan untuk kation dan anion yang tepat adalah, kita periksa dulu, A2Y. A tadi plus, kalau ada 2 berarti plus 2 atau 2 plus. Y itu adalah 3-. Plus 2 sama 3-, nggak setara ya, berarti A2Y pasti salah. Yang ada A2Y-nya pasti salah. Sekarang kita cek yang C, A2X ya. A plus ada 2 berarti plus 2 total positifnya, X-nya min 2. Nah ini setara, berarti A2X benar. Yang ada A2X-nya benar berarti. Kita lanjut, BY2. B itu adalah 2 plus. Y itu adalah 3-. 3-, ada 2. Min 6, nggak setara ya. Muatannya nggak setara, berarti ini salah. Y salah. Sekarang kita cek untuk yang D, B3Y2. B2 plus ada 3 jadi 6 plus. Y 3-, ada 2 berarti minus 6. Sama ya, setara ya, plus 6 sama min 6. So, rumus senyawa ionik yang paling tepat adalah yang D, A2X dan B3Y2. Manakah berikut ini pasangan senyawa yang dapat menghantarkan listrik dalam fase solid itu padat, atau liquid, cair, atau lelehan? Harusnya kalau padat ini yang bisa cuman yang punya ikatan logam atau logam gitu aja. Kalau yang liquid ini yang bisa adalah logam cair atau senyawa ionik yang meleleh atau senyawa ionik cair. Gitu ya. Selain itu nggak bisa. Berarti kita cek di sini NaBr liquid bisa, KCl bisa, aman. Tapi kok ini dua-duanya ini nggak bisa menghantarkan solid ya. Kita lewati dulu. KBr HCl, HCl ini nggak bisa. KBr bisa kalau liquid. HF nggak bisa, CCl4 nggak bisa, NaCl bisa, CCl4 yang nggak bisa, KBr bisa, KCl bisa, tapi hanya untuk liquid ya ini ya. Ini liquid bisa nih A sama E. Tapi untuk yang solid
Nggak ada yang bisa, harusnya sih logam gitu ya. Nah, berarti bisa dibilang nggak ada jawabannya atau jawabannya A dan E. Gitu. Kita lewati aja ya. Lanjut nomor 4. Yang merupakan larutan non-elektrolit adalah elektrolit itu terurai menjadi ion-ionnya. Kalau non-elektrolit berarti dia tidak terurai. K2 NiCl4 ini akan terurai menjadi K plus sama NiCN4 2 min. Kalau yang B FeCN6 4 min. Nah ini nggak akan terurai lagi karena ini ikatannya kovalen. Berarti dia non-elektrolit. Mungkin ya, kita cek dulu yang C. CuCl2 jadi Cu2 plus sama Cl min bisa terurai. CaCl2, Ca2 plus sama Cl min. NaHCO3, Na plus sama HCO3 min bisa. Ya udah berarti jawabannya yang B, yang tidak bisa terurai menjadi ion-ion. Karena dia sudah ion bentuknya ya. Lanjut. Diketahui ciri-ciri reaksi kimia yang terjadi pada dua larutan berbeda, yaitu larutan perak nitrat dan larutan natrium klorida dicampur dalam sebuah gelas kimia dan diamati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Perak nitrat, natrium klorida membentuk endapan putih. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa perak nitrat dan natrium klorida adalah larutan elektrolit. Karena masalah endapan. Well, dia benar aja sih larutan elektrolit ya. Mungkin yang A jawabannya, tapi kita cek dulu yang B. Ini salah nih, non-elektrolit. Peranitrat, elektrolit, natrium klorida, non-elektrolit salah, natrium klorida, elektrolit. Oh ya udah, kita berarti cuma mengidentifikasi elektrolit dan elektrolit aja ya. Oke, dua-duanya elektrolit, berarti yang paling tepat ini adalah yang A. Mari kita ke soal berikutnya. Seorang siswa melakukan sebuah praktikum tentang elektrokimia dalam suatu sampel yang menemukan beberapa gram klor yang dihasilkan pada elektrolisis NaCl. Berapa gram Cl2 yang dihasilkan jika percobaan dilakukan selama 10 menit dengan 1 ampere berdasarkan hukum Faraday, yang jika diketahui 1 Faraday menghasilkan 35,45 gram klorin. Oke, jadi untuk menghitung berapa Faraday itu tinggal kita hitung aja ya, itu sama aja mol elektron sebenarnya. I kali T dibagi 96.500. I-nya 1, T-nya 10 menit, jadikan detik jadi 600, dibagi 96.500. 1 kali 600 dibagi 96.500 itu adalah 0,0062 mol atau Faraday. Kalau 1 Faraday itu 35,45 gram klorin, berarti kalau 0,0062 Faraday ya tinggal dikalikan aja ya. 0,0062 dikali 35,45. Hasilnya adalah 0,22 gram. Ini ya jawabannya yang D. Soal berikutnya, tentukan reaksi apa yang terjadi pada reaksi di bawah ini. Ini jelas reaksinya redox. Ini yang berubah kayaknya iya, iodinnya ya. Di sini biloxnya plus 5, yang ini biloxnya min 1, yang ini 0. Plus 5 jadi 0, min 1 jadi 0. Ini namanya reaksi konproporsionasi yang A. Kalau disproporsionasi dibalik ya. Yang satu zat di kiri, yang dua zat di kanan. Yang berubah biloxnya maksudnya. Begitu. Lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, deterjen dapat mengangkat kotoran dan minyak pada pakaian. Sesuai prinsip kerja deterjen, deterjen dapat mengangkat kotoran dan minyak karena ini prinsip sabun sebenarnya ya. Berarti ini, deterjen punya sifat hidrofilik dan hidrofobik. Jadi hidrofiliknya dia mengikat air, hidrofobiknya dia akan mengikat kotoran-kotoran. Jadi kotorannya akan terbawa oleh air begitu. Lanjut ya. Morfin yang digunakan pada bidang kesehatan seringkali disalahgunakan menjadi obat terlarang, sehingga menyebabkan efek buruk bagi kesehatan tubuh. Morfin merupakan salah satu dari contoh senyawa organik, yaitu, aduh ini hafalan nih, kita nggak dikasih rumus kimia morfin ya. Well, nanti teman bisa cek sendiri. Morfin ini mungkin kalau nggak salah adalah alkaloid. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek. Lanjut kita ke nomor berikutnya. 30 ml nitrogen
direaksikan dengan 90 mili hidrogen, menghasilkan 60 mili NXHY. Berapa nilai X dan Y? Catatan, reaksi ini dilakukan pada temperatur dan pressure atau tekanan yang sama. Berarti kan ini N2 tambah kedua menghasilkan NXHY. N2 30 mili, ini kita 3 gitu aja, H2-nya 9, tapi NXHY-nya ini 6. 30, 90, 60. 3, 9, 6 gini ya. Nah, ini jumlah nitrogennya kan di sini di reaktan 6 ya. Kalau di produk harusnya 6 juga, berarti 6X itu sama dengan 6, berarti X-nya 1. Sekarang hidrogennya 9 kali 2, 18. 6 kali Y sama dengan 18. 6 kali Y sama dengan 18, berarti Y itu adalah 18 bagi 6, 3. Y-nya 3, berarti zatnya adalah N1H3 atau NH3, jawabannya adalah yang C. Next. Seorang pengendara mengalami tabrakan yang menyebabkan suhu di dalam mobil naik menjadi 350 Kelvin dan tekanan 1,5 atm. Diketahui mobil tersebut memiliki kantong udara yang berisi 65 gram natrium azida. Natrium azida itu rumusnya NaN3. Disajikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang benar adalah gas yang dihasilkan adalah gas nitrogen, betul. Mol natrium azida yang bereaksi adalah 2 mol. Maka benar 2 mol, ya kita hitung aja. 65 molnya berarti massa 65 dibagi mRNA 23 tambah 3 kali N14. Hasilnya adalah 1 mol. Berarti nomor 2, pernyataan nomor 2 salah ya. Nah, kalau nomor 1 benar, nomor 2 salah, berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 3 pasti. Yang B ya. Lanjut. Diana ingin mengetahui jumlah molekul air yang terdapat dalam satu molekul senyawa hidrat Na2CO3X H2O. Untuk itu, ia memanaskan 89 gram senyawa hidrat tersebut sehingga seluruh molekul airnya menguap. Garam anhidrat yang tersisa kemudian dilarutkan dalam suasana asam hingga menghasilkan gas CO2. Gas CO2 yang dihasilkan adalah 11,2 liter. Maka rumus molekul senyawa hidrat tersebut adalah, oke, ini berarti kita punya Na2CO3 XH2O, kita nggak tahu berapa X-nya. Ini jadi Na2CO3 tambah X H2O. Yang diketahui di soal, itu massa hidratnya 89 gram. Ini massanya adalah 90, bukan 98, sorry, 89. 89 gram. Yang pastinya sama antara Na2CO3X H2O dengan Na2CO3 adalah molnya ya. Kita misalkan aja, mol Na2CO3X H2O itu adalah A, berarti Na2CO3-nya ini juga A. Nah, Na2CO3 ini direaksikan dengan asam, sehingga dia menghasilkan gas CO2, dan tentunya zat yang lain ya. Nah, sekarang dari sini kan kita juga tahu bahwa kalau Na2CO3 yang bereaksi itu A, maka CO2 yang dihasilkan juga A. Kenapa? Ini C-nya kan sama-sama 1 kan? Berarti koefisiennya pasti sama. Nah, sekarang CO2 yang dihasilkan adalah 11,2 liter pada STP. Berarti A, punyanya CO2 ini, molnya CO2, itu kan sama dengan 11,2 dibagi 22,4 karena dia STP ya. Ini 0,5 mol. Nah, berarti Na2CO3 ini 0,5 mol. Ini Na2CO3X H2O ini juga 0,5 mol. Nah, sekarang dari sini kita bisa menentukan nih berapa mR dari senyawa hidrat Na2CO3X H2O. Ya, mR kan berarti massa dibagi mol kan. Massanya 89. Molnya itu sama dengan A tadi ya, 0,5 mol. 89 dibagi 0,5 itu berarti 178 gram per mol. Nah, dari mR ini harusnya kita bisa menentukan nih berapa nilai X-nya. Nah, kita tulis aja di sini.
178 itu nanti akan sama dengan Na-nya ada 2, berarti 46, tambah C-nya 12, tambah O-nya 3, berarti 3 kali 16, 48, ditambah X H2O, berarti H2O-nya ada X, 18 kali X. Jadi ini 178 sama dengan 106 ditambah 18X. Berarti 18X itu sama dengan 178 dikurangi 106. 72. Berarti X itu adalah 72 per 18. 72 bagi 18 itu adalah 4. So, nilai X-nya 4. Jadi Na2CO3 X H2O, X-nya 4. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ya. Saat melarutkan HCl1 normal sebanyak 250 ml, maka dibutuhkan HCl pekat dengan konsentrasi sebesar 37% berat jenis 1,19 gram per mililiter sebanyak 23,5 ml. Nah, ini kita tentukan dulu kebenarannya ya, perlu kita hitung. Kita hitung aja. Yang pertama kita cari molaritas HCl pekat dulu. Massa jenis kali persen kali 10 per mr. Massa jenisnya 1,19 dikali persennya 37 kali 10 per mr-nya 35,5. 36,5 HCl ya. Berarti ini sama dengan 12,06 molar. Nah, sekarang tinggal kita pakai rumus pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. Ini tahap 1, ini tahap 2 ya. M1-nya udah dapat 12,06. Kita cari V1-nya. Kita buktikan apakah V1-nya benar 23,5. M2-nya 1 normal, 1 molar sama aja 250 ml. Dari sini kita bisa dapat V1 itu adalah 250 dibagi 12,06. Hasilnya adalah 20,72 ml. 20,72 tapi ini 23,5, berarti salah ya, selisihnya cukup signifikan. 3 mili selisihnya, berarti salah. Alright, pernyataannya salah. Nah, sekarang sebabnya dulu. Untuk menentukan volume HCl pekat yang dibutuhkan dalam pembuatan larutan, maka dapat menggunakan rumus pengenceran. Benar. Berarti ini pernyataan salah, alasan benar. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Sebanyak 500 ml lautan kalsium klorida, CaCl2, direaksikan dengan kalium fosfat. Kalium fosfat itu K3PO4 berlebih, sehingga terbentuk kalsium fosfat. Kalsium fosfat itu Ca3PO4 dua kali. Jika setelah disaring ternyata dihasilkan endapan 12,4 gram, berarti ini punyanya kalsium fosfat ya. Konsentrasi awal larutan kalsium klorida adalah, ya berarti kita tuliskan dulu reaksinya, CaCl2 tambah K3PO4, dia akan menghasilkan Ca3PO4 dua kali, tambah sisanya berarti KCl ya. Kita setarakan dulu. Ca di produk ada 3, K di reaktan ada 3, ini 3 juga. Bentar, tapi PO4-nya belum setara ya. PO4 di produk 2, berarti ini kasih 2. Oh, ini berarti 6. Oke, udah setara ya. Nah, sekarang yang paling penting adalah CaCl2 sama Ca3PO4 dua kali. Di sini kan Ca3PO4 dua kali, kita tahu masanya adalah 12,4 gram. Nah, kita bisa hitung nih molnya berapa. Molnya berarti otomatis 12,4 dibagi mr. Nah, kita hitung dulu aja mr dari Ca3PO4 dua kali. 12,4 Ca3 berarti 3 kali 40, 120. Tambah P-nya 2, P itu 31, AR-nya kali 2 berarti 62, ditambah O, O itu 16, ini 4 kali 2, 8. 8 kali 16 berarti adalah 128. Berarti molnya si kalsium fosfat itu adalah 0,04 mol. Begini. Nah, selanjutnya
Ini kan bisa menggunakan perbandingan koefisien ya. Kalsium fosfat koefisiennya 1, kalsium klorida koefisiennya 3. Berarti harusnya mol CaCl2-nya itu 3 kalinya mol Ca3PO4 2 kali. Berarti ini molnya CaCl2 3 kali 0,04, 0,12 mol. Nah, di sini diketahui CaCl2 500 ml. Ditanya konsentrasinya, hubungan mol, konsentrasi, dan volume itu adalah ini. Mol sama dengan molaritas kali volume. Molnya 0,12, M-nya itu yang ditanya, V-nya 500 ml, itu kalau jadikan liter 0,5. Berarti M, molaritas ini akan sama dengan 0,24 molar. So, jawabannya adalah B. Begitu. Lanjut soal berikutnya ya. Berapa gram sodium klorida? Sodium klorida itu NaCl yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 100 ml silver nitrat AgNO3 0,2 molar untuk menghasilkan AgCl, endapan AgCl. The balance equation reaksi yang udah setara kayak gini. Oh, ini udah dikasih tahu ya. Oke deh. Ini kan kebetulan AgNO3 sama NaCl koefisiennya masing-masing 1 ya. Jadi tinggal kita hitung aja molnya AgNO3 dulu. 100 kali 0,2 jadinya 20. Tapi ini 20 milimol ya. Kalau jadikan mol jadinya 0,02 mol. Nah, sekarang AgNO3 0,02, berarti NaCl juga 0,02. Tinggal kita hitung saja massa NaCl. Massa kan mol kali Mr. Molnya 0,02 dikali Mr. Na itu 23, Cl 35,5. Berarti 58,5. 0,02 dikali 58,5. Hasilnya adalah 1,17 gram. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan. Senyawa X merupakan suatu senyawa hidrokarbon sederhana yang hanya mengandung atom C dan H pada struktur molekulnya. Senyawa ini mengandung 88,23% atom karbon. Apabila diketahui bahwa senyawa ini termasuk ke dalam alkuna, manakah di antara pilihan berikut yang merupakan struktur molekul yang mungkin untuk X? Oke, ini bisa pakai banyak cara ya, bisa pakai coba-coba ini. Ya udah tinggal kita coba-coba aja ya. Yang A ini kan C4 H6. Yang B ini C5 H8. Yang C C6 H10. Yang D itu adalah 1 2 3 4 5 6 7. C7 H12. Yang ini C8 H14. Kita periksa saja satu persatu. Yang persen massa karbonnya 88,23 siapa? Mencari persen massa karbon berarti adalah jumlahnya ini ada 4. 4 kali AR-nya 12 per MR-nya. Berarti 4 kali 12 tambah 6. Ini hasilnya adalah 0,8888 atau 88,88%. Coba kita yang B. Ada 5 C-nya. 5 kali 12 per 5 kali 12 tambah 8. 0,8823 atau kalau dalam persen 88,23%. Yeay, dapat deh. Nih sama ya. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ya. Nomor berikutnya, nomor 17. Rumus struktur yang benar untuk fat adalah fat itu lemak, trigliserid ya. Lemak itu berarti dia punya ikatan ester. Begitu. Yang mana yang ikatannya ester? Ini alkohol, kan? Ini aldehid, bukan. C, karboksilat, D, karboksilat, E, karboksilat. Kok nggak ada yang ester ya? Berarti ini nggak ada jawabannya untuk 17 ya. Tapi kalau misalkan asam lemak itu emang
karboksilat. Cuman masalahnya, ini karboksilat, D juga karboksilat, E juga karboksilat. Jadi kalau yang ditanya struktur yang benar lemak itu seperti apa, ini nggak ada pilihan jawabannya. Tapi kalau ditanya struktur asam lemak yang benar, ada 3 jawabannya. Oke, kita skip aja ya. Menurut penelitian, air hujan yang belum tercemar memiliki pH 5,6, padahal air murni memiliki pH netral yakni 7. Keasaman terjadi disebabkan oleh adanya gas CO2, NO, dan SO2. Hujan asam adalah hujan yang memiliki tingkat keasaman air pH di bawah 5,6. Hujan asam disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dari pabrik industri maupun kendaraan bermotor yang menghasilkan oksida belerang dan oksida nitrogen. Oksida ini berdifusi ke atmosfer, bereaksi dengan oksigen, dan selanjutnya bereaksi dengan air hujan membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam menimbulkan banyak sekali dampak negatif dan mengganggu kehidupan air juga tanaman. Mengapa pembakaran bahan bakar fosil dapat menghasilkan belerang dan oksida nitrogen yang akan membentuk hujan asam yang mengandung asam sulfat dan asam nitrat? Oh, ini pertanyaannya ya. Mengapa pembakaran kok bisa menghasilkan oksida belerang dan nitrogen yang nantinya menjadi asam sulfat dan asam nitrat? Jawabannya adalah karena impurities atau pengotor yang ada di bahan bakar fosil itu adalah sulfur dan nitrogen. Nah, ya ini ya. Yang A jawabannya. Oke ya, lanjut. Calculate the standard reaction entropy. Hitunglah entropi reaksi standar dari reaksi ini. Oke, perhitungannya produk dikurang reaktan. Produk minus reaktan. Di sini produknya H2O. H2O 69,91. Dikurangi reaktannya ada H2 sama O2. Ini tapi belum setara ya. Kalau biar setara berarti ini dikasih tengah. Nah, begitu. H2-nya 130,57 ditambah O2-nya ada setengahnya ya. Jadi setengah dikali 205. Ya udah tinggal kita hitung aja. Ini akan dapat nilai entropi reaksinya sebesar minus 163,16. Jawabannya adalah yang D. Sangat mudah bukan? Nomor 20. Ada suatu gas ideal yang melakukan proses isotermal, berarti suhunya tetap ya, T. Proses ini menyebabkan volume gas ideal tersebut double, berarti menjadi 2 kali lipat. Terus, kerja atau usaha yang dilakukan gas tersebut adalah, itu intinya. Nah, oke, rumus kerja ya. Itu adalah N RT ln V2 per V1. Ini untuk yang proses isotermal ya. Ini kan asumsikan molnya 1. Berarti W-nya sama dengan RT ln V2 kan sama dengan 2 kali V1 ya. Di sini double. Ini double nih. Berarti 2V per V. Jadinya ln 2. Berarti W-nya RT ln 2. Mana? Yang C jawabannya. Begitu. Ya harus tahu rumusnya sih kalau ini. Selanjutnya, sebanyak 3 mol gas ideal itu sama dengan 4,97 kalori per mol pada tekanan 10 atm dan suhu 0 derajat Celcius dikompresi adiabatis dengan tekanan 18,1 atm sehingga suhu naik menjadi 50 derajat Celcius. Oke, hitung volume setelah kompresi jika proses yang terjadi secara irreversible. Ini apa nih maksudnya nih? Saya nggak tahu ini buat apa. Cuman kalau untuk perbandingan keadaan adiabatis itu pakai ini aja. V1 gamma sama dengan V2 pangkat gamma. Nah, gamma itu adalah Cp per Cv. Cp itu adalah
7/2R, CV itu 5/2R. Ini untuk yang bukan monoatomik ya. Kalau yang monoatomik nanti beda lagi. Berarti ini sama aja 7/5. 7/5 itu adalah 1,4. Oke. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja kan. P1 10. V1-nya kita belum tahu. Nah, kita hitung dulu aja ya V1 ya. Kita hitung dulu di sini. Mencari V1. Pakai ini kan gas ideal, berarti pakai PVNRT aja. V1 sama dengan NR P1 per P1. Molnya 3, R-nya 0,082 kali P1-nya 0 derajat Celcius berarti 273 per P1-nya 10. Berarti dari sini kita dapat nilai V1 sebesar 6,7158 liter. Yang kita masukkan ya ke rumus P1 V1 gamma. 10 kali 6,7158 pangkat 1,4 sama dengan P2. P2 itu adalah 18,1 kali P2 gamma. Gammanya kan tadi udah tahu ya. Gammanya 1,4. P2-nya akan ketemu sebesar 4,39 liter. Nah, ini harusnya jawabannya. Ini somehow 50 derajat Celcius ini nggak kepake. Ya terpakai, Bu. Ya sudahlah. Berarti volumenya ini adalah 4,39. Yang paling mendekati berarti 4,239 ini ya. Yang A. Oke, ini saya agak ragu-ragu dengan nomor 21. Kalau teman-teman punya cara yang lain bisa share di kolom komentar ya. Soal berikutnya, soal nomor 22. Sebuah reaksi kimia memiliki perubahan entalpi minus 50 kJ dan perubahan entropi minus 100 Joule per Kelvin. Pada suhu berapakah reaksi tersebut spontan? Oke, syarat spontan itu adalah delta G harus kurang dari 0 atau delta G-nya negatif. Nomor delta G sendiri adalah delta H minus T kali delta S. Supaya spontan berarti delta G kan harus negatif ya. Berarti delta H minus T delta S ini juga harus kurang dari 0. Sehingga kalau kita masukkan angkanya minus 50 minus T, sorry 50.000 ya. Karena ini kilojoule, kita pakai joule aja. Minus 50.000 minus delta S-nya ini 100 kurang dari 0. Maka di sini kita harus pindah ruas 50.000 kurang dari ini minus pindah ruas jadi plus ya 100 T. Berarti T itu harus lebih dari minus 500. Apa ini maksudnya? T ini dalam Kelvin anyway ya. Kelvin itu kan paling kecil adalah 0. Berarti kalau lebih besar dari minus 500 otomatis lebih besar dari 0. Artinya berapapun suhunya dia akan spontan gitu ya. Di atas minus 500 Kelvin. Minus 500 Kelvin itu tidak ada. Kelvin nilai minus itu nggak ada, minimal 0. Jadi harusnya jawabannya adalah berapapun suhunya dia akan spontan. Tapi sebentar, saya cek dulu ya. Ini kayak ada yang aneh. Aha. Ini saya temukan. Minus 100 entropinya. Sorry. Berarti ini ada yang salah ya. Ini harusnya minus 100. Ada minusnya. Jadi kalau ini masih ada minusnya. Gini ya. Pindah ruas ada minusnya. Berarti minus ini jadinya plus. Ini nggak ada minusnya. Jadinya plus. Karena dibagi minus, maka tanda kurang darinya balik jadi lebih dari.
atau T harus kurang dari 500 Kelvin. Aduh, salah-salah. Oke, berarti jawabannya adalah di bawah 500 Kelvin. Jawabannya A. Sorry ya, tadi minusnya ketinggalan. Hati-hati di situ, teman-teman. Kita lanjutkan. Nomor berikutnya, di dalam sebuah wadah terdapat 43 gram air, kemudian ditambahkan 1,5 gram NH4NO3 dan diaduk sampai larut. Pada proses tersebut terjadi penurunan suhu larutan dari 25 derajat menjadi 16 derajat. Hitunglah berapa kalor pelarutan NH4NO3. Ini satunya per gram ya, jadi ini nggak perlu kita jadikan mol. Oke, berarti ini rumusnya adalah N delta H sama dengan Q. Gitu. Nah, kemudian ini kita ambil nilai positifnya ya. Bukan N, ini berarti jadi M. Karena per gram. 1,5 delta H kita cari. Q-nya MC delta T. M-nya 43 kali C air itu adalah 4,2. Terus perubahan suhunya dari 25 ke 16 itu adalah 9. Ya udah, kita hitung delta H akan ketemu sebesar 1083,6 Joule per gram. Ini berarti yang paling mendekati adalah 1,08 kali 10 pangkat 3 ya. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya, data termodinamika pada 25 derajat Celcius adalah sebagai berikut. Nih, perkirakan delta H dari reaksi 4HCl tambah O2 menjadi 2H2O tambah 2Cl2. Ini kayaknya pakai hukum Hess ya. Ya sudah, kita otak-atik aja. Pertama, kita cari dulu saja yang HCl. HCl ada di sini. Ini koefisiennya 4. Ini baru 2. Berarti ini reaksinya kita kali 2. Sip ya. Nanti Cl2-nya juga terkali 2. Oke, nice. Berarti HCl sama Cl2 aman. Sekarang kita perlu O2. O2 di sebelah kiri. Satu aja. Berarti kita perlu O2 di sini. Kita balik. Dibalik. Nanti O2-nya jadi sebelah kiri ya. Sekarang kita perlu menghilangkan F2. Ini kan tadi kita kali 2 ya. Berarti F2-nya ada 2. HF-nya ada 4. Nah, ini posisinya sama-sama di kanan ini. Berarti ini harus kita balik dan kita kali 2. Dibalik kali 2. Berarti untuk yang paling atas dibalik jadi plus kali 2 jadi plus 2400. Kalau yang kedua jadi dibalik jadi minus 527. Yang ini dikali 2 jadi tetap minus 988 kali 2 minus 1976. Tinggal kita jumlahkan. Minus 103 kilojoule per mol. Jawabannya adalah yang D. Nah, begitu. Itu ya. Nomor 24 selesai, kita ke nomor 25. Air dapat terbentuk melalui reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen. Berdasarkan percobaan, diketahui bahwa reaksi tersebut berorde 2 terhadap gas hidrogen dan berorde 1 terhadap gas oksigen. Serta memiliki nilai konstanta laju sekian. Reaksi pembentukan air dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, ini. Jika pada suatu percobaan digunakan 0,1 molar gas hidrogen dan 0,2 molar gas oksigen, maka laju pengurangan gas oksigen pada saat tersebut adalah alright. Berarti berdasarkan deskripsi, ini rumus hukum lajunya adalah K dikali konsentrasi hidrogen pangkat 2 sama konsentrasi oksigen pangkat 1. Nilai K-nya sendiri adalah 0,05. Hidrogen yang dimasukkan 0,1 pangkat 2, oksigennya 0,2. Maka kalau kita hitung nilai R itu akan sama dengan 0,0001 atau 10 pangkat min 4. Ini ya, molar per sekon. Nah, tapi yang ditanyakan di sini adalah yang oksigen. Oksigen ini kan koefisiennya setengah ya, berarti kita kalikan setengah. Sehingga RO2 ini adalah ada tanda minusnya karena dia reaktan ya, berkurang ya.
Tengah dikali 10 pangkat min 4 jadinya adalah minus 5 kali 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah yang B. Selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang peneliti ingin membandingkan laju dua reaksi, A tambah B menjadi C, X tambah Y menjadi Z. Ia mengukur konsentrasi awal semua reaktan dan kemudian mengamati konsentrasi C dan Z dalam waktu ke waktu. Ia menemukan setelah 10 menit, C-nya 0,5, Z-nya 0,25. Reaksi manakah yang memiliki laju paling tinggi? Oke, reaksi manakah yang memiliki laju reaksi paling tinggi? Ini ia mengukur semua konsentrasi awal semua reaktan dan kemudian ini konsentrasi awal reaktannya ini sama atau beda ya? Tapi mau sama atau beda, kalau di eksperimen ini khusus eksperimen yang dilakukan oleh peneliti di nomor 26 ini ya. Dalam durasi yang sama, C dihasilkan lebih banyak dibandingkan Z. Berarti reaksi produksi C lebih cepat daripada produksi Z. Berarti reaksi yang lebih cepat lajunya adalah yang A. Khusus pada kondisi eksperimen si ini, nomor 26 ya. Ya meskipun sebenarnya tergantung kondisi atau konsentrasi awal sih. Cuman untuk khusus reaksi ini, A plus B menjadi C lebih cepat. Gitu. Lanjut ya. Reaksi antara NO dan O2 menghasilkan NO2, di mana dia adalah orde 2 terhadap NO dan O2. Jika konsentrasi kedua reaktan dinaikkan 4 kali, maka laju reaksi akan naik sebesar, ini kan kalau dari kalimatnya ya, dia orde 2 terhadap NO dan O2. Berarti NO ini orde 2, O2-nya orde 2 juga. Kayak gini berarti. NO2 orde 2, O2 juga orde 2. Gini ya. Atau orde 2-nya ini adalah 1 NO, 1 O2. Ini sorry ini NO ya. Nah itu dia. Nanti bisa berubah-ubah nih. Karena nih kalau misal orde 2 dan orde 2 masing-masing 4 kali berarti 16 kali 16. Banyak 16 kali 16 tuh ya. 256 kali lebih cepat. Kalau seperti ini ya. Ada nggak? Oh nggak ada 256 kali. Nah berarti maksudnya orde 2 ini adalah 1 NO, 1 O2 gitu ya. Jadi orde 2 itu totalnya. Ini 4, 4 ya berarti 16. 16 kali lipat. So, jawabannya adalah 16 times. Yang A. Karena 256 nggak ada. Lanjut ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. NO2 terurai melalui reaksi elementer berikut. Oke. 2NO, 2NO2 menjadi NO plus O2. Reaksi kimia dapat, loh, kayaknya ini nggak ada hubungannya deh. Ini ya, ini aja langsung ya. Ini ada data dari suatu reaksi, kita diminta menentukan hukum lajunya. Initial rate ini R ya, kok A sih. Oke, yang pertama kita cari C2O4 baminya dulu. Ini naik 2 kali. Yang ini naik 4 kali. Berarti C2O4 ini orde 2. Sekarang kita periksa HgCl2-nya. Kita pakai data yang C2O4-nya sama. Oh ini, 1 dan 4. Nah ini kan setengah kalinya. Nah sekarang ini ke sini. Nah ini baru oke. Ini setengah kalinya juga. Berarti HgCl2 orde 1. Karena konsentrasinya diubah setengah kali, lajunya juga berubah setengah kali. Berarti HgCl2 orde 1, C2O4 2 min, dia orde 2. So, jawabannya adalah yang cocok B ya. HgCl2 orde 1, C2O4 2 min orde 2. Kita ke soal berikutnya. Dalam bejana bervolume 1 liter, 0,25
mol gas SO3 dipanaskan hingga terurai menjadi SO2 dan O2. Setelah keadaan keseimbangan tercapai, ternyata banyaknya mol gas SO3 dibanding O2 1:1. Gas SO3 yang terurai sebanyak, oke, kita ke reaksinya dulu ya. SO3 terurai menjadi SO2 tambah setengah O2, kayak gini. Nah, sekarang mula-mula reaksi sisa atau setimbang. SO3 kan awalnya 0,25. Ini belum ada, ini belum ada. Ini berkurang, katakanlah A. Ini bertambah A, ini bertambah setengah A. Yang ini 0,25 minus A, SO2-nya A, oksigennya setengah A. Karena perbandingan SO3 dan oksigen itu 1:1. Artinya kan 0,25 min A itu sama dengan setengah A. Berarti kita bisa hitung nilai A adalah 0,167. Nah, berarti kalau A-nya 0,167, yang ditanya adalah gas SO3 terurai sebanyak dalam satuan persen, berarti persentase SO3 yang terurai itu sama dengan SO3 yang bereaksi, yaitu A 0,167 bagi mula-mula 0,25. Nah, ini adalah 66,67%. Jawabannya ya inilah ya, yang D yang paling mendekati, 66,4%.